Yang pertama yang disebut dengan paradigma pemikiran tradisionalis atau konservatif, melihat apa adanya, yang kemudian itu sering dikaitkan dengan satu kadang kekuatan yang berada di luar kita. Kadang juga tidak nyambung antara fakta satu dengan fakta yang lain, kadang tidak nyambung. Saya contohkan begini. Tadi saya ceritakan tentang anak yang bodoh, lalu kemudian disebut atau dicari silsilahnya, lalu salahkan orang tuanya atau salahkan takdirnya. Oh, kamu bodoh karena itu adalah takdir kamu. Ini adalah contoh paradigma berpikir tradisional. Kadang tidak bisa mengkaitkan fakta satu dengan fakta yang lainnya, atau tidak nyambung, bukan tidak bisa, tidak nyambung antara fakta satu dengan fakta yang lainnya. Bagaimana kebodohan seorang anak dikaitkan dengan kebodohan orang tuanya, bagaimana kebodohan seorang anak dikaitkan itu adalah bagian dari takdirnya, bagaimana orang kaya juga dikaitkan dengan takdirnya. Jadi itu namanya cara berpikir tradisionalis. Paradigma berpikir tradisionalis ini kemudian akan melahirkan sebuah kesadaran yang disebut dengan kesadaran mistis. Kesadaran mistis yang namanya mistis. Namanya mistis itu sangat dekat dengan sebuah kekuatan yang kita mungkin tidak bisa menjangkaunya, tapi kita hanya meyakini. Nah, tentunya ketika kesadaran yang terbangun adalah kesadaran mistis, maka solusinya juga kemudian solusi mistis. Misalkan kamu bodoh atau kita bodoh, karena kesadaran yang terbangun adalah kesadaran mistis, maka yang dijadikan sebagai tawaran pengobatannya adalah berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, barangkali Tuhan akan memudahkan kamu. Memang dalam bahasa agama sangat dekat dengan yang seperti ini. Kalau tidak berdoa, ya dianggap sebagai sebuah kesombongan. Tapi coba kalau kita misalkan analisis dengan daya nalar kita, apakah betul hanya dengan berdoa bisa mengakhiri kebodohannya? Saya kira kita sepakat tidak mungkin dengan kebodohannya itu dengan berdoa lalu bisa menyelesaikan masalah. Dan di kalangan umat beragama masih banyak yang begitu dominannya kesadaran mistis ini. Kita sering mendengar misalkan seorang penyeru, pendakwah dalam memberikan nasihatnya. Misalkan ketika bangsa kita, kampung kita, desa kita itu terkena bencana. Lalu kemudian ketika dalam ceramahnya itu, kenapa Tuhan menurunkan bencana kepada kita? Itu jawabannya mungkin ini mungkin karena kita lupa kepadanya, ini mungkin karena kita banyak maksiat kepadanya. Jadi antara bencana dengan maksiat apa hubungannya? Nah, ini yang disebut kesadaran mistis. Jadi solusinya mesti beda. Maka bertaubatlah. Bencana, maksiat, maka solusinya adalah taubat. Ini dalam bahasa agama no problem. Tapi dalam bahasa pendidikan ini akan menjadi masalah. Kalau disamakan misalkan kebodohan karena tidak taat pada Tuhan, maka solusinya adalah berdoalah, minta sama Tuhan. Kan ada 3 hal ranah aktivitas yang tidak menyambung sama sekali. Ini yang disebut dengan paradigma pemikiran tradisional menumbuhkan kecerdasan mistis, maka solusinya tidak tepat. Yang kedua disebut dengan modern. Nah, kata